Kemudian berikutnya yang kedua, setelah tadi berbicara tentang fungsi toharo, nah yang kedua yaitu macam dan jenis toharo, ya macam-macamnya toharo. Di dalam ayat di atas terkait dengan jenis atau macam toharo, pada bagian pertama disebut dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Faksilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Jadi tadi itu apabila kalian hendak melaksanakan sholat, idza kuntum ila sholah faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu atau mukamu. Kemudian wa aidiyakum ilal marofik, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Nah, toharo yang tergambar dalam penjelasan kalimat-kalimat di atas itulah yang kemudian disebut dengan nama wudhu. Meskipun di dalam ayat tadi tidak disebut kalimat wudhu. Nah, beberapa aktivitas yang disebut di atas oleh ayat tadi oleh para ahli fikih kemudian dinamakan rukunnya wudhu. Jadi ayat tadi memang tidak menyebut wudhu, tapi itulah yang disebut dengan aktivitas wudhu, dan itulah rukun-rukunnya wudhu. Rukun itu segala sesuatu yang harus dipenuhi di dalam wudhu. Kalau tidak dipenuhi maka wudhunya menjadi tidak sah. Jadi jenis toharo pertama yang tersirat, ya, yang tergambar dari ayat di atas adalah toharo wudhu. Apa wudhu itu? Yaitu toharo sesuai dengan kaifiyah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan media air, ya, sebagai bentuk pensucian diri seseorang sebelum ia melaksanakan ibadah sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wudhu, ya. Jadi berwudhu itu bertoharo sesuai dengan kaifiyah yang dituntunkan Rasulullah. Kemarin masih ingat, karena wudhu itu adalah ibadah yang sifatnya mahdo, ibadah yang sifatnya khusus, maka tata caranya harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Kita tidak boleh membuat tata cara sendiri, kita tidak boleh ngarang-ngarang. Harus sesuai dengan SOP-nya Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, untuk itu mari kita lihat, ya, bagaimana kaifiyah atau tata cara berwudu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiyatul wudu, ya, tata cara berwudu. Yang pertama, jika kalian tidak berwudu maka persiapkan air. Karena menggunakan media air berwudu itu, persiapkan air untuk berwudu. Air yang disiapkan hendaknya jumlahnya tidak harus banyak, jadi jangan boros air. Airnya tidak harus banyak, tapi yang penting air itu cukup untuk membasahi semua anggota wudu. Berwudu tidak harus menggunakan air minimal 2 kula. Nanti kalau minimal 2 kula jadi banyak sekali, ya. Karena 2 kula itu ya cukup banyak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dengan menggunakan air hanya sedikit, ya, kurang dari 2 kula. Adapun sarana untuk mempersiapkan air wudu, ya, dapat berupa bejana atau ember, ya, atau dapat juga menggunakan padasan. Nah, ini untuk orang Jawa itu padasan itu dulu. Padasan itu semacam kayak apa, gentong itu, ya, kemudian dikasih lubang di bawah itu, ya, kemudian
isi air kan airnya jadi mengalir gitu ya. Atau ember yang dilubangi di bawahnya itu juga bisa. Atau keran. Sekarang medianya sudah keran. Nah ini karena ini media jadi tidak harus satu, boleh pakai media yang mana saja yang memungkinkan. Yang kedua, setelah itu membuka anggota-anggota wudhu ya, dari kain atau baju dan celana yang dikenakan. Jadi yang dibuka itu hanya anggota wudhu, bukan seluruh anggota badan. Hanya anggota-anggota yang akan dibasuh ketika nanti berwudhu. Dibuka dari kain, baju ataupun celana yang dikenakan. Terkait dengan hal ini, ada catatan bagi kaum wanita, para mahasiswi, yaitu satu, hendaknya memakai pakaian yang tidak terlalu ketat, sehingga akhirnya sulit untuk dibuka. Ya, akibatnya ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh, misalkan lengannya pakai baju karena terlalu ketat, lengannya tidak bisa dinaikkan sampai baju lengannya itu tidak bisa dinaikkan sampai ke siku. Padahal yang harus dibasuh itu adalah sampai ke siku-siku. Oleh karena itu ya pakai baju yang longgar ya agar mudah dibuka anggota wudhunya. Kemudian yang kedua, hendaknya berwudhu di tempat yang tertutup ya, agar auratnya yang telah dibuka tidak terlihat oleh orang lain. Jadi bagi kaum wanita hendaknya berwudhu di tempat yang tertutup, jangan di tempat terbuka, karena harus membuka aurat itu kan. Laki-laki tidak ada masalah gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, ini belum. Oleh karena itu masjid-masjid ya selayaknya menyediakan tempat berwudu bagi kaum wanita secara sendiri ya, yang tertutup. Gitu ya. Kemudian bagi wanita juga hendaknya tidak memakai bedak yang terlalu tebal. Nah, nanti di pembahasan berikutnya. Gitu. Baik, kemudian yang ketiga, memulai aktivitas wudhu ya, dan mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, sekaligus berniat untuk berwudhu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum memulai aktivitas wudhu terlebih dahulu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Anda tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam hal ini niat tidak perlu dilafalkan karena niat itu adalah pekerjaan hati ya, berupa kemauan atau kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu pakai nawaitul wudu'a li rob'il hadasil asghori fardhulillahi ta'ala, tidak perlu. Jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah itulah niat di dalam hati untuk berwudu. Jadi sekali lagi Anda tidak perlu melafalkan niat karena niat itu adanya di dalam hati. Ya. Jadi sekali lagi pertama ingat baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian berikutnya membasuh kedua telapak tangan. Jadi membasuh kedua telapak tangan bukan tangan semuanya. Telapak tangan dibasuh dan jari-jarinya di sela-sela dibersihkan ya sebanyak 3 kali dan urutannya yang kanan Anda dahulukan, basuh yang kanan, telapak tangan kanan yang dulu, 3 kali sela-sela jari sampai kemudian selesai, baru kemudian ganti yang kiri. Jadi jangan kanan terus kiri, kanan kiri tidak, tapi selesaikan yang kanan semua sampai sempurna. Nah, kemudian baru yang kiri gitu ya. Jadi ingat telapak tangan. Untuk apa telapak tangan ini dibasuh terlebih dahulu? Karena telapak tangan ini nanti
karena kedua telapak tangan ini nanti akan digunakan untuk membasuh anggota-anggota wudhu yang berikutnya. Nah, oleh karena itu ya kedua telapak tangan harus dibersihkan terlebih dahulu. Berikutnya yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Bersiwak atau menggosok gigi ini memang lebih utama untuk dilakukan di dalam berwudu, ya kan, tapi jika tidak dilakukan pun tidak mengapa gitu ya. Karena memang kalau setiap kali berwudu harus bersiwak atau menggosok gigi mungkin ya repot gitu ya. Makanya Rasulullah memberi keringanan kalau mau dilakukan tidak apa-apa, ya tidak pun juga tidak apa-apa. Meskipun lebih utama jika dilakukan. Nah, lebih bersih ya nanti. Mulutnya akan lebih bersih. Terutama kalau setelah selesai makan gitu ya. Selesai makan hendaknya memang ya sangat dianjurkan untuk menggosok gigi biar tidak ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di antara gigi-giginya itu, sehingga nanti mengganggu kekhusyuan ibadah sholat. Kemudian yang keenam berikutnya yaitu berkumur-kumur dan sekaligus menghisap air ke dalam hidung. Jadi berkumur sekaligus menghisap air ke dalam hidung dengan cara mengambil air yang menggunakan telapak tangan kanan untuk dimasukkan ke dalam mulut dan hidung sekaligus, kemudian mengeluarkannya. Jadi hidung itu tidak dibersihkan, tapi airnya dihirup ke dalam hidung terus dikeluarkan. Menghirupnya jangan sampai masuk ke dalam ya. Dihirup sekedarnya kemudian dikeluarkan ya, sambil juga berkumur. Nah, tangan kiri digunakan untuk menekan hidung ketika mengeluarkan air dari hidung. Dilakukan sebanyak 3 kali. Memang aktivitas ini agak susah ya dilakukan kalau tidak terbiasa. Apalagi menghirup air ke dalam hidung itu kalau terlalu keras nanti bisa masuk, terlalu dalam ya itu bisa batuk nanti itu ya, bisa tersedak gitu. Maka harus hati-hati. Tapi harus dibiasakan. Bagaimana kalau tidak bisa bersama-sama? Ya sudah, bergantian berkumur-kumur dulu, ya, kemudian baru menghirup air ke dalam hidung. Sekali lagi, hidung itu tidak dibersihkan, tapi airnya dihirup, ya, sehingga kemudian kotoran-kotoran itu kemudian dikeluarkan seiring dengan keluarnya air dari hidung. Nah, kemudian aktivitas wudhu berikutnya yaitu membasuh wajah atau membasuh muka gitu ya. Nah, di dalam membasuh wajah ini ya hendaknya dilakukan dengan cara digosok-gosok. Jadi tidak hanya sekedar diguyur menggunakan air. Kadang kan banyak kalau kita perhatikan orang berwudhu itu ngambil air dari keran atau dari ember misalkan, terus diguyurkan begitu saja ke wajah. Nah, tapi hendaknya digosok. Nah, ini karena bidalki ya, dengan cara digosok-gosok supaya supaya bisa rata ya. Dengan cara seperti itu, maka ketika kita membasuh wajah di dalam berwudu itu bisa diresapi betul-betul makna dari hakikat berwudu, membasuh wajah itu. Jadi terasa betul kita itu berwudu, tidak hanya sekedar diguyur gitu aja. Nah, dalam membasuh wajah ini yang tidak boleh tertinggal ya, sudut-sudut mata itu hendaknya juga dibersihkan. Dan bagi laki-laki yang berjenggot, sela-sela jenggotnya juga hendaknya dibasahi ya, dibasuh. Yang nggak punya jenggot ya jangan pinjem jenggot temannya itu ya, udah jenggotnya sendiri aja itu ya, jadi disela-selai agar semuanya terbasuh. Dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini untuk ibu-ibu atau para mahasiswi hendaknya tidak menggunakan bedak yang terlalu tebal ya, karena kalau bedaknya terlalu tebal itu nanti repot ya. Maka harus dibersihkan betul, jangan sampai ada yang menghalangi air dari wajah itu karena pakai bedak terlalu tebal ya, gunakanlah bedak ala kadarnya itu ya.
Jadi jangan dandan sampai apa itu kelihatan bedaknya itu ya. Nah nanti kalau wudhu tapi terhalang oleh bedak air wajahnya, nanti kulitnya itu wudhunya menjadi tidak sempurna. Ini untuk para mahasiswi itu ya, tolong diperhatikan. Nah kemudian yang ke-8 itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali juga. Sama halnya dengan membasuh wajah, ketika membasuh kedua tangan, hendaknya juga dengan cara digosok-gosok. Jadi tidak hanya sekedar diguyur, kadang kan ditaruh di bawah keran gitu aja ya, kemudian hanya diguyur, tapi digosok, dibersihkan betul. Tangan yang dibasuh adalah mulai dari ujung jari sampai kedua siku-siku. Ujung jari mau dimulai dari ujung jari naik ke siku-siku boleh, dimulai dari siku-siku turun ke ujung jari juga boleh. Yang penting yang dibasuh itu mulai dari ujung jari tangan ya sampai dengan siku-siku. Nah, karena basuhannya sebanyak 3 kali, maka urutannya adalah mendahulukan membasuh tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Tangan kanan selesaikan dulu 3 kali sampai sempurna, baru kemudian ganti yang kiri 3 kali sampai sempurna, sehingga tidak berselang-seling kanan kiri. Nah, kadang masih sering saya lihat itu orang basuh kanan 1 kali ganti kiri, kemudian ganti lagi yang kanan, ganti lagi yang kiri, nah sehingga berselang-seling. Tidak begitu caranya, tapi sempurnakan yang kanan terlebih dahulu ya, sampai selesai, baru kemudian ganti yang kiri. Ingat ini, nanti dalam prakteknya saya masih sering itu melihat kalau di masjid kampus itu ya, itu ada berwudu bareng-bareng itu sebelum sholat itu saya perhatikan itu. Wah masih banyak ternyata yang caranya kanan kiri kanan kiri kanan kiri kayak orang baris saja itu ya. Jadi tolong selesaikan yang kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri secara sempurna. Ada beberapa yang harus diperhatikan tatkala membasuh kedua tangan, yaitu jari-jari sela-sela jari dibersihkan. Ya, sela-sela jari tangan maksudnya. Kemudian yang menggunakan cincin, cincinnya digerak-gerakkan. Cincinnya digerak-gerakkan agar air itu bisa meresap ke dalam cincin gitu. Gelang yang pakai gelang pun juga hendaknya dilepas atau digerak-gerakkan sehingga air dapat masuk ke dalam kulit yang ada di dalam cincin atau gelang itu. Nah, para mahasiswi yang menggunakan kitek, nah itu ya, di kukunya, nah itu hendaknya pakai kitek yang yang tidak kedap air. Jadi misalkan kita itu bisa ditembus oleh air sehingga sampai ke pori-pori dari kuku itu, jangan sampai terhalang. Biasanya ada problem ini karena saya ditanya itu tentang itu pekerja bengkel yang terkena oli itu ya. Nah itu kan kadang airnya kan sulit masuk itu ya karena terkena oli itu bagaimana? Ya oli itu benda cair ya, karena benda cair maka ya meskipun dia tidak tertembus oleh air tapi tidak apa-apa gitu ya. Di oli itu tidak apa-apa karena dia benda cair bukan beda dengan kitek tadi. Kitek itu kan benda padat gitu ya, sehingga menutup pori-pori kuku. Tapi kalau minyak, meskipun minyak itu atau oli itu tidak tembus dengan air, tapi karena oli itu adalah benda cair, maka para ahli fikih memahami tidak menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori kulit, sehingga tidak apa-apa. Tapi ya tetap diusahakan oli itu dibersihkan terlebih dahulu semampunya. Berikutnya yaitu mengusap kepala. Ya, mengusap kepala yang tadi di dalam ayat Al-Quran disebutkan famsahu biru'usikum. Kemudian usaplah kepala kalian.
Berbeda dengan membasuh wajah dan membasuh tangan yang harus diguyur dengan air, memang harus dibasahi dengan air karena pakai kata faksilu. Maka dalam mengusap kepala itu tidak perlu diguyur karena menggunakan kata famsahu. Jadi kalau tadi faksilu, kalau kepala famsahu. Mengguyur dengan mengusap itu berbeda. Ya, kalau mengguyur itu berarti membasahi, maka harus rata dengan air, semuanya harus terbasuh dengan air. Makanya tadi dengan digosok-gosok. Tapi kalau famsahu, kalau mengusap kepala tidak harus dibasahi. Jadi cukup diusap saja. Bahkan tidak harus kemudian terbasuh secara merata karena hanya mengusap, diusap gitu saja. Nah, caranya, cara mengusap kepala menurut contoh dari Rasulullah adalah kedua telapak tangan dibasahi oleh air, dibasahi, tidak mengambil air tapi dibasahi, itu kedua telapak tangan ini dibasahi oleh air. Selanjutnya kedua telapak tangan ini diusapkan pada kepala. Kepala itu bagian dari anggota tubuh di atas ini yang ditumbuhi rambut gitu ya. Dimulai dari bagian depan, nah, di atasnya dahi. Bagian depan di atasnya dahi, kemudian digerakkan ke belakang. Nah, itu jadi dari sini digerakkan ke belakang, jadi mengusap seluruh bagian kepala dari depan ke belakang sampai tengkuk. Nah, ini. Nah, setelah itu kemudian dari tengkuk, kemudian tangan digerakkan kembali ke depan. Nah, ini. Dan selanjutnya dua jari telunjuk ini masuk ke dalam lubang telinga untuk membersihkan bagian dalam, sementara yang ibu jari digunakan untuk membersihkan bagian luar daun telinga. Nah, di depan, kemudian ke belakang, ditarik lagi ke depan, masuk ke telinga. Nah, karena mengusap, ya, jadi karena mengusap maka tidak perlu harus merata tadi itu. Ya, karena mengusap tidak perlu merata, sehingga dilakukan hanya sekali. Kalau yang lain 3 kali, 3 kali, 3 kali, tapi mengusap kepala dilakukan hanya sekali. Nah, bagaimana kalau mengusap kepala itu hanya dilakukan dengan cara apa? Sebagian, ya, sebagian kepala. Memang kata biru usikum itu ada yang memahami, menafsirkan, Imam Syafi'i misalkan menafsirkan sebagian dari kepala. Sehingga ada yang kemudian hanya sekedar begini saja. Nah, mengusap kepala itu hanya segini. Mengusap bukan apa itu membasahi, ya, mengusap itu. Nah, mengusap itu ya disapu semuanya begini. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dalam mengusap kepala itu mencontohkan begitu. Ya, tidak dengan hanya sekedar gini saja gitu ya. Sehingga karena kita mengikuti contoh Rasulullah, maka mengusap kepala caranya dengan cara seperti itu. Nah, lantas bagaimana jika seorang wanita mengusap kepala sementara ia tidak membuka jilbabnya? Jadi dia berwudu di tempat terbuka, jilbabnya tidak dibuka. Dalam kaitannya dengan hal itu, maka cukup bagi si wanita tersebut mengusap bagian depan dari kepalanya dengan cara memasukkan kedua telapak tangannya yang telah dibasahi oleh air, kemudian langsung membersihkan kedua telinganya bagian luar. Jadi, nah, dimasukkan gini, kemudian sesudah itu ada juga yang kemudian mengusap kedua telapak tangannya di atas jilbabnya. Ini untuk wanita yang tidak membuka jilbab. Nah, kemudian yang ke-10, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Arjulakum ilal ka'bain. Jadi basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki.
Seperti halnya membasuh kedua tangan, ketika membasuh kedua kaki, hendaknya juga dengan cara digosok-gosok. Nanti jadi ini karena juga faksilu ya, digosok-gosok, harus rata, harus dibasahi. Tidak seperti kepala tadi ya, tapi seperti tangan dan wajah. Jari-jari kaki hendaknya juga di sela-sela. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah telapak kaki dan tumit. Nah, ini karena seringkali orang itu lupa terhadap tumitnya. Ya, sehingga kadang tumit itu terabaikan karena berada di belakang. Yang dibasuh hanya yang depan digosok-gosok, tapi tumitnya ini. Rasulullah pernah mendapatkan ada orang yang berwudu tapi tumitnya tidak terbasuh oleh air. Ya, sehingga Rasul mengatakan celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu. Ya, nanti akan terbakar oleh api neraka. Nah, maka berhati-hati di dalam berwudu, jadi tidak asal membasahi gitu saja. Nah, sampai pada kaki ini 3 kali. Nah, sama tadi itu diawali dari yang kanan ya. Seringkali terjadi orang membasuh kaki dalam berwudu hanya sekedar diguyur dengan air saja. Akibatnya telapak kaki dan tumitnya tidak terbasuh air tadi. Nah, karena dilakukan 3 kali, maka hendaknya dilakukan secara yang kanan terlebih dahulu sama kayak tangan tadi, baru kemudian yang kiri disempurnakan. Sekali lagi jangan kanan kiri, tapi kanan 3 kali sampai sempurna, ganti yang kiri 3 kali sampai sempurna. Nah, selesai membasuh kedua kaki, ya selesailah aktivitas wudhu kita. Nah, baru kemudian kita berdoa sesudah berwudhu dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai ini saja, tidak perlu kemudian ditambahi ya, sesudah berwudu anggota wudu jadi tidak perlu ditambahi doa-doa yang lain, tidak perlu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatohirin wa ja'alni minas syahidin atau apa, tidak perlu, cukup sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai wudu kita sempurna. Jangan juga sampai tidak berdoa, setelah selesai berwudu tidak berdoa, langsung saja. Jadi berdoa terlebih dahulu. Nah, sesudah berwudu selesai, anggota wudu dapat dikeringkan dengan handuk ataupun kain yang lain, agar ketika sholat tidak terganggu dengan ceceran air wudu yang terus menetes. Ini tata cara berwudu ya, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut faham Muhammadiyah. Nah, coba Bismillahirrahmanirrahim. baik, coba ini Anda simak, Anda perhatikan
tata cara berwudu secara lebih detail ya, agar Anda besok dalam praktek berwudu itu bisa sesuai dengan tuntunan yang benar. Ini coba Anda perhatikan secara detail ya tentang berwudu menurut tuntunan Rasulullah sesuai dengan fahamnya Muhammadiyah. Silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan itu yang kanan terlebih dahulu dari kemudian yang kiri. Nah, ini cara mengambil air, menghirup dan berkumur-kumur secara bersamaan. Coba Anda perhatikan tangan kanan yang digunakan untuk mengambil airnya ya. Jadi tidak dengan dua, jadi langsung sekaligus. Yang kanan 3 kali sampai sempurna, kemudian ganti yang kiri sesudah yang kanan, yang kiri. Nah, coba cara mengusap kepala. Nah, ambil air, dibuang, diusapkan dari depan ke belakang, balik lagi, cukup sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, demikian tadi tata cara berwudu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman fikih Muhammadiyah. Oleh karena itu nanti saya minta Anda praktek berwudu dengan cara membuat video seperti Bapak itu tadi. Jadi berwudu dengan membuat video, nah nanti kemudian dikirim video itu ke Google Classroom gitu ya. Jadi praktek berwudunya dengan memvideo Anda berwudu. Nanti silakan minta bantuan siapa, adiknya atau kakaknya atau bapaknya atau ibunya untuk memvideo praktek berwudu.